Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Terima kasih karena sudah menghadiri acara Musyawarah Wilayah 13 Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Dan sambil menunggu seluruh hadirin untuk memasuki ruang acara, sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh peserta yang masih berada di luar ruangan untuk segera mengisi ruangan acara karena sesaat lagi acara akan segera kami mulai. Terima kasih. Nanti kan kalau podium ini. Baik, kami mohon dalam kurun waktu beberapa menit lagi kepada seluruh peserta yang masih berdiri, kami mohon untuk bisa mengambil tempat atau mungkin bisa bergeser ke arah belakang agar tidak memenuhi area depan, agar acara hari ini bisa berjalan dengan hikmat. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang masih berada di dekat area pintu, boleh mungkin masuk saja ke area dalam agar acara bisa segera kami mulai. Saya kan mau kontak dulu, habis pas Indonesia Raya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di acara Musyawarah Wilayah 13 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita siang hari ini. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, saya Syafinas Nasyar, saya yang akan memandu acara hari ini hingga usai nanti. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari hari ini. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, mari sama-sama kita pekikan semangat kemerdekaan dan semangat pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Baik, terima kasih banyak. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada tamu kehormatan kita Ketua Umum Bapak KPH Haji Yapto S. Suryo Sumarno SH, Ketua MPW Sumut Bapak Kodrat Syah, Ketua MPW Riau Bapak Anto Rahman, Ketua MPW Jawa Barat Bapak Dian Rahardian SHMH, Ketua MPW Banten Bapak Johan Arifin MSE, Ketua MPW Kalimantan Timur Bapak HM Said Amin SH, Ketua MPW Sulawesi Selatan Ibu Diza Rasid Ali. Dan para hadirin yang kami muliakan hari ini, untuk memulai acara hari ini, kami mohon kepada seluruh peserta dan seluruh tamu untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
menyanyikan Cipta dipimpin oleh Ketua MPW DKI Jakarta. Saudara-saudara, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengenang arwah para pahlawan pemuda Pancasila dan arwah para pahlawan bangsa Indonesia. Mengenang Cipta, mulai. Selesai. Menyanyikan lagu Mars Pemuda Pancasila. Pengucapan Ikrar Pemuda Pancasila diikuti oleh seluruh kader. Ikrar Pemuda Pancasila. Kami pemuda Pancasila berikrar. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Berideologi satu, ideologi Pancasila. Hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Baik, dan untuk memulai acara hari ini,
Mari sama-sama kita saksikan tayangan video berikut ini. Pegang satu istilah yang dipakai orang-orang tua kita. Padi itu makin berisi dia makin tunduk. Jangan tentang jadi PP ntar di pasar kelayapan, Pak Kop surat minta sumbangan melulu. Ini harus sudah hilang tuh. Kalau seorang diangkat jadi kepala, jadi ketua, dia akan loyal kepada atasannya. Tapi kalau seorang pemimpin dipilih oleh masyarakatnya, maka dia akan loyal dan menjaga dan melindungi masyarakatnya. Satu pemuda Pancasila dicubit, seluruh anggota pemuda Pancasila di Indonesia merasakan sakitnya. Pokoknya pemuda Pancasila itu punya prinsip berdiri teguh dan kokoh mengawal bangsa ini sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian generasi baru yang sekarang apalagi nanti di Muswil ini supaya bisa memahami bahwa ke depan PP yang sudah beralih fungsi dari OKP yang dulunya bernaung di bawah KNPI sekarang tidak. Nah, instrumen PP dalam rangka konsolidasi dan regenerasi ke depan yaitu dengan dua kekuatan utama daripada PP itu sendiri, yaitu unsur Satma dan unsur Sri Kandi. Ini sebagai instrumen terdepan dalam rangka melakukan konsolidasi dan khususnya bagi generasi kalian, generasi 70-an, 80-an, 90-an yang sekarang. Jadi regenerasi yang terus-menerus, generasi yang baru, generasi yang penuh dengan intelektual, ya kan, wawasan, teknologi apalagi, kalian harus coba merumuskan tentang misi-misi organisasi ke depan sesuai dengan tantangan zaman. Saya pikir itu yang titipan dari saya. Saya kira itu aja. Sekali lagi selamat melaksanakan Muswil yang ke-13. Mudah-mudahan melalui Muswil ini akan melahirkan tokoh-tokoh muda, generasi penerus pemuda Pancasila untuk mengabdi bagi bangsa dan negara, khususnya bagi organisasi pemuda Pancasila. Pancasila! 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 Di dalam pemuda Pancasila, semboyan kita itu bahwa kita bersaudara bukan karena harus sedara. Ya, ini yang paling saya rasakan, bahwa pemuda Pancasila kalau satu dicubit semua merasakan. Nah, itulah MPWDKI itu barometer secara nasional. Dan kita harus tunjukkan itu. Jadi semua gerakan, tindak itu menunjukkan bahwa ini loh pemuda Pancasila. Saya bisa berada di gedung besar ini, saya bisa banyak belajar organisasi karena pemuda Pancasila. Saya tidak ada apa-apanya tanpa pemuda Pancasila. Dengar detak jantung mereka, perhatikan mereka, perhatikan keluarga mereka. Mereka telah rela mengorbankan jiwa dan raganya, berdarah demi pemuda Pancasila. Berarti tugas ketua untuk menjaga mereka, lakukan dan membantu seluruh kebutuhan mereka. Saya mohon pada saudara-saudara yang hadir pada sore hari ini, pengurus, EPC, PAC, ranting dan seluruh anggota, mari kita tunjukkan pada dunia bahwa pemuda Pancasila masih eksis. Akhir kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, turut kita berbantah. Pancasila! 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 Merdeka! Saya bangga. Saya bangga. Saya sangat bangga. Kenapa saya sangat berbangga? Beberapa puluh tahun yang lalu, saya bersama-sama dengan turut membangun pemuda Pancasila ini bersama Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, Yapto Suryo Sumarno. Pada waktu kami mulai membangunnya, sangat kurang anggota pemuda Pancasila yang bisa kita rekrut. Karena memang pada dasarnya kita pada waktu itu bertekad adalah membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam perjalanan ini, dengan kegigihan bersama-sama semua kader-kader pemuda Pancasila, sampailah pada hari ini. Apa yang bisa kita lihat pada hari ini?
menurut saya sangat luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Mungkin dulu lapis bawah saja yang kita bisa rekrut, yang kita bisa ajak untuk bersama-sama membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah sekarang, apa yang terjadi? Kita bisa lihat, pemuda Pancasila menduduki jabatan sebagai Ketua MPR, Bambang Susatyo. Menduduki Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Ketua Umum Kadin, Arsyad. Dan itu semua adalah di papan atas. Tapi bukan mereka-mereka saja yang ada di papan atas. Dari Sabang sampai Merauke, ada kader pemuda Pancasila menduduki jabatan sebagai gubernur, menduduki jabatan sebagai bupati, wali kota, dan juga jangan dinafikan bahwasanya tersebar anggota DPR RI maupun DPRD tingkat 1, tingkat 2 di seluruh tanah air kita. Kita semua juga tahu bahwasanya Ketua DPRD DKI Pak Prasetyo adalah kader pemuda Pancasila. Dan bukan itu saja, Wakil Gubernur DKI Jakarta Pak Reza Patria adalah juga kader pemuda Pancasila. Jadi berbanggalah khususnya kepada pemuda Pancasila Jakarta Raya yang melaksanakan musyawarah wilayah yang ke-13 ini, bahwasanya perjalanan kita tidak sia-sia dalam membangun bangsa dan negara ini, khususnya mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sekali layar terkembang, surut kita berontak. Pancasila, 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 abadi. Semoga musyawarah wilayah ke-13 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta dapat dilangsungkan dengan lancar, damai, dan demokratis, serta menghasilkan keputusan-keputusan yang penting agar pemuda Pancasila di DKI Jakarta khususnya dapat tetap mempertahankan sebagai benteng dan pelaksana pengamal Pancasila, turut memperkokoh Persatuan-Kesatuan Bangsa NKRI sebagai sesuatu tujuan kita dan menjunjung tinggi kemajemukan. Saya kira itu adalah harapan saya sebagai senior dari pemuda Pancasila. Selamat untuk pemuda Pancasila yang bermusyawarah wilayah yang ke-13. Hidup pemuda Pancasila. Pancasila abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan musyawarah wilayah ke-13 Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Saya meyakini melalui momentum musyawarah wilayah ini, pemuda Pancasila DKI Jakarta akan senantiasa solid, kukuh dalam perjuangan, serta selalu berdiri tegak di garda terdepan sebagai patriot-patriot pembela Pancasila. Selamat Muswil ke-13 Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Sekali lagi terkembang, surut kita berpantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sekaligus Ketua NPB Pemuda Pancasila Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses untuk pelaksanaan musyawarah wilayah atau Muswil ke-13 MPB Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Saya yakin pemuda Pancasila akan mengawal implementasi Pancasila di tengah-tengah masyarakat dengan sepenuh hati. Sekali di layar terkembang, surut kita berpantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pancasila, Pancasila, Pancasila. Mudah-mudahan musyawarah wilayah ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapan saya kepada pengurus nantinya ke depan bisa bekerja sama dengan ketua terpilih untuk mengembangkan pemuda Pancasila di Jakarta ini.
Terima kasih, selamat muswil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila, 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 merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat atas terselenggaranya musyawarah wilayah ke-13 MPW Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah kegiatan ini menjadi wadah bertemunya aspirasi, gagasan, dan solusi ke depan, sehingga Pemuda Pancasila makin memberikan manfaat bagi semuanya, bagi bangsa, bagi negara, dan ikut berperan aktif dalam menghadirkan rasa tenang, damai, rasa persatuan untuk semua. Sekali lagi selamat bermusyawarah, salam hangat dari Balai Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berikan tepuk yang paling meriah. Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila DKI. Mikrofon cek. Oke, baik. Cek. Oke. Mohon maaf untuk kendala teknis yang dialami, dan untuk memulai acara selanjutnya langsung cek 3. Baik, mohon maaf atas kendala yang terjadi ya Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita dengarkan laporan Ketua Panitia Musyawarah Wilayah 13 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta kepada Bapak Ilyas Abdullah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Pancasila! 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 Yang terhormat Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bapak KPH Haji Yapto Suryo Sumarno SH, yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Ibu Haji Sarimaya karena beliau berhalangan. Yang saya hormati Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Bapak Haji Thorik Mahmud SH beserta jajaran. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, SE, MPP, PhD.
Yang saya hormati para majelis pertimbangan organisasi serta para senior pemuda Pancasila yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para ketua majelis pimpinan wilayah Pancasila dari berbagai provinsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati 6 ketua majelis pimpinan cabang pemuda Pancasila yang hadir hari ini. Yang saya hormati para anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Pada kesempatan ini, saya atas nama seluruh organisasi komite musyawarah ke-13 Ormas Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta hendak melaporkan khususnya kepada Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional dan juga Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi DKI bahwa Ormas Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta siap untuk menyelenggarakan musyawarah ke-13 di Hotel Sultan pada hari ini Sabtu 16 Juli 2022. Rangkaian kegiatan telah dimulai sejak tadi pagi, yaitu proses registrasi peserta dari mulai jam 9 yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pramuswil hingga jam 12 siang. Setelah opening ceremony saat ini yang akan dibuka secara resmi oleh Bapak Gubernur, nanti akan kami lanjutkan dengan kegiatan 5 sidang pleno secara berurutan, di mana pada sidang pleno ketiga akan terdapat 3 sidang komisi, yaitu Komisi A, B, dan C, yang akan membahas sehubungan dengan masalah organisasi, program, pokok-pokok pikiran, serta rekomendasi. Kemudian pada sidang pleno keempat akan terdapat proses pemilihan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta untuk masa bakti 2022-2027. Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila yang kami cintai, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI yang kami banggakan, jumlah peserta musyawarah wilayah 13 Ormas Pemuda Pancasila DKI saat ini sejumlah 222 orang, di mana peserta utusan adalah sebanyak 141 orang dan peserta peninjau sebanyak 8. Cek. Saya atas nama seluruh organizing komite musyawarah wilayah 13 Ormas Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila DKI Jakarta, khususnya kepada Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Bapak Haji Thorik Mahmud SH atas dukungan, tenaga, pikiran maupun finansial yang dicurahkan demi suksesnya kegiatan ini. Sebagaimana pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Maka dalam seluruh proses penyelenggaraan kegiatan ini, saya mewakili segenap panitia muswil ke-13 memohon untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya apabila ada kekurangan serta kekhilafan baik disengaja maupun yang tidak disengaja, baik pada tahap persiapan maupun pada tahap pelaksanaan hingga terselesaikannya kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang, surut kita pantang. Pancasila, 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 merdeka.
Baik, kalau gitu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ilya Abdullah, dan sebelum kita mendengarkan sambutan selanjutnya, saya ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Ketua MPW dari Maluku dan Ketua MPW NTT. Selamat siang dan selamat datang. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan sambutan dari Ketua Majelis Pimpinan Wilayah atau MPW DKI Jakarta kepada Bapak Haji Thorik Mahmud SH. Waktu dan tempat kami persilahkan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Thorik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Sebelum saya memberikan sambutan, marilah kita pekikan pekik perjuangan bangsa Indonesia dan pekik perjuangan pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Kepada yang kami cintai, Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bapak Haji Yapto Sulistyo Suryo Sumarno, yang pada sore hari ini beliau tidak bisa hadir karena kurang sehat badan, dan diwakili oleh Ketua P2W Jawa Bali, Ibu Sarimaya, yang sama-sama kita cintai. Yang terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, beserta jajaran. Yang terhormat Pimpinan Polda Metro Jaya atau yang mewakili beserta jajaran Pangdam Jayakarta atau yang mewakili. Yang terhormat Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua MPW yang hadir dari seluruh provinsi Indonesia. Saya lihat ada Kakanda Kodrat dari Sumatera Utara, Ketua MPW Aceh, Teguh Darwin, Ketua Riau, Bang Anto, Ketua Sulawesi Selatan, Ibu Diza yang saya cintai, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Kaltim yang diwakili oleh Bang Iwai, Ketua Banten atau yang mewakili. Di sini juga tadi ada Ketua dari Maluku ya tadi ya. Maluku dan NTT, terima kasih Ketua telah hadir. Yang kami hormati para sepuh dan senior pemuda Pancasila yang hadir di tengah-tengah kita. Ada Bang Nurlif, Om Lutfi Ismail, Om Bona. Ini saya panggil Om karena beliau adalah senior dan kawan dari orang tua saya. Ada di sini ada Om Yoris, ada Om Erwan, dan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, saya minta maaf. Dan yang terhormat ada anggota DPRD DKI juga kader Pemuda Pancasila, Bang Wawan, terima kasih. Yang kami hormati dan saya cintai, Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila DKI Jakarta, ada Bung Royan, Bung Norman, Bung Hafiz, Bung Hendra, Bung Lukman, dan Bung Yedi yang diwakili oleh Bung Jamal dari Jakarta Selatan. Dan yang saya hormati seluruh kader pemuda Pancasila dari Majelis Pimpinan Nasional, Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Cabang, PAC, ranting dan anak ranting yang hadir pada sore hari ini. Saudara-saudara, Muswil DKI Jakarta kita laksanakan 5 tahun sekali. Tadi Pak Gubernur menanyakan apa saja yang akan kita lakukan di Muswil ini. Ada 3 hal Pak Gub, konsolidasi personal, konsolidasi kelembagaan, dan konsolidasi program.
dan juga di akhir muswil kita akan memilih ketua DKI yang baru untuk 5 tahun ke depan. Saudara-saudara yang kami hormati, periode 2017-2022 kali ini adalah periode yang unik, di mana dalam satu periode dunia mengalami pandemi COVID-19, di mana dalam suatu organisasi kemasyarakatan Pagup, kita berkewajiban untuk melakukan sosialisasi, konsolidasi, dan juga melakukan program-program ke masyarakat. Ini harus terhambat dikarenakan adalah restriction atau PPKM, di mana kita harus sama-sama menjaga dan mengawal program-program pemerintah dalam mensukseskan dan mengamankan COVID dan pandemi yang berada lebih dari 2 tahun. Pemuda Pancasila DKI Jakarta, Pagup, selalu melakukan program-program walaupun di tengah-tengah COVID, kita tahu di mana kita harus membantu bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam membantu masyarakat. Kita telah melakukan vaksinasi, kita juga telah melakukan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat. Bahwa pemuda Pancasila terus hadir di tengah masyarakat. Bahwa pemuda Pancasila DKI Jakarta tidak takut COVID. Walaupun ini program, kita harus lakukan. Dalam program Majelis Pimpinan Wilayah ke depan, kita akan melakukan konsolidasi dan sosialisasi dan seterusnya. Saudara-saudara yang terhormat, jika dalam periode ini banyak kekurangan, itu adalah kesalahan dan kekurangan ketua. Jika ada keberhasilan dari Majelis Pimpinan Wilayah DKI, ini adalah keberhasilan seluruh anggota, keberhasilan kolektif yang kita lakukan bersama-sama. Semoga pemuda Pancasila DKI ke depan bisa lebih mapan dan lebih maju. Sebelum saya menyudahi sambutan ini, saya ingin mengutip beberapa kalimat. Tak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang. Pancasila, 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 merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Thorik atas sambutannya. Oke, langsung saja yang ketiga, tak lengkap rasanya jika kita tidak mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional atau MPN Pemuda Pancasila, Bapak KPH Haji Yapto Sulistyo Suryo Sumarno SH yang diwakili oleh Ketua P2W Jawa Bali Ibu Sari Maya. Kepada Ibu Sari Maya, waktu dan tempat kami persilahkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Sari Maya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan pesan-pesan dari Ketua Umum, mari kita pekikan salam perjuangan Organisasi Pemuda Pancasila. Merdeka! Pancasila! 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 Terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bersama-sama diberi kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan dalam acara yang luar biasa pentingnya, yaitu Musyawarah Wilayah ke-13 Pemuda Pancasila DKI Jakarta. Yang kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Anies Baswedan, terima kasih Bapak telah berkenan hadir di acara
Musyawarah Wilayah 13 DKI. Yang kami hormati senior kami, guru kami, Bang Yoris, Bang Erwan Sukarja, terima kasih Bang. Pak Sekjen, saya terbiasa meskipun udah ada Sekjen yang baru, tetap kalau manggil Bang Nurlip itu pasti Bang Sekjen kalau telepon. Terima kasih Bang Nurlip, Bang Lutfi, Bang Bona, Bang Togar, terima kasih Bang Togar. Dan terima kasih juga kepada beberapa ketua MPW yang hadir. Ibu sahabat saya, Ibu Disa, Ketua MPW Sulawesi Selatan, Bang Anto dari MPW Riau, Bang Kodrat, terima kasih Abang Sumatera Utara, Bung Johan dari MPW Banten, Bung Dian dari Jawa Barat, tadi ada dari MPW Maluku, juga MPW NTT. Terima kasih atas kehadirannya. Yang tidak kalah pentingnya hadir di sini dari Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, guru kami Bang Gunung Hutapea, Bang Habib, dan jagoan kami ini Bang Piala, Ketua Polahan Kamnas sekaligus Des Pemilu 2024. Sukses ya Bang acara 2024-nya. Dan yang terakhir pasti adalah yang kami cintai dan kami banggakan, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta yang paling ganteng, Thorik Mahmud, dan tentunya dengan seluruh jajarannya, MPC, PAC juga hadir di sini. Saya bangga sekali dengan prestasi DKI. Terima kasih karena kebetulan DKI adalah wilayah saya lah, kurang lebih begitu. Saya yang bertanggung jawab kepada DKI untuk mempertanggungjawabkan kepada MPN. Terima kasih atas prestasi yang telah dicetak oleh Ketua Thorik. Dari mulai prestasi, konsolidasi kelembagaan, konsolidasi personal, telah memenuhi persyaratan organisasi, luar biasa sekali, 100% untuk MPW Provinsi DKI. Agak sedih ya, karena mungkin diinformasikan sampai pendaftaran terakhir, Ketua Thorik ini tidak mendaftar sebagai calon. Jadi saya agak sedih mau ditinggalkan oleh Ketua Thorik. Saya masih ingat saat itu setelah Musfir 2017, saya beraudiensi dengan Pak Gubernur. Kebetulan saya sendiri hadir menyampaikan kenang-kenangan sarung dan peci Pemuda Pancasila. Lalu Pak Gubernur tanya, apa sih harapannya dengan DKI dipimpin oleh Thorik? Ya, kalau harapan saya saat itu saya sampaikan kepada Bapak Gubernur, ingin merebut kembali kejayaan Pemuda Pancasila di DKI Jakarta. Yang dulu pernah sangat luar biasa jayanya di bawah kepemimpinan abang kita, Bang Yoris. Dan alhamdulillah pelan-pelan, perlahan DKI mulai kelihatan, dan kami yakin DKI sebagai barometer Pemuda Pancasila karena merupakan ibu kota negara saat ini. Jadi itu harapan kami sebagai barometer itu dalam segala harapannya adalah yang terdepan. Itulah harapan, mudah-mudahan bisa dicapai. Ada yang tertinggal, mohon maaf. Tadi saya lihat hadir juga Ketua Umum SAPMA Pemuda Pancasila, Bang Ebot. Mana ya Bang Ebot? Oh, di belakang nggak kelihatan. Selamat datang Bang Ebot dan seluruh jajarannya. Pak Sekjen SAPMA juga Bang Willy. Terima kasih, selamat datang. Pertama-tama Pak Gubernur izinkan saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Ketua Umum yang seyogianya semalam masih konfirmasi hadir, kebetulan ketemu dengan Ketua Thorik ya.
akan hadir di acara ini, tapi rencana seperti itu, tapi Tuhan mentakdirkan lain, Pak. Beliau kurang sehat. Untuk itu beliau menyampaikan by phone, sampaikan salam hormat kepada Bapak Gubernur. Selanjutnya ada pesan khusus dari Bapak Ketua Umum yang mungkin bisa saya bacakan. Ada 3 poin yang menjadi konsentrasi Bapak Ketua Umum untuk MPW DKI. Bang Sangkar, selamat datang Bang Sangkar. Mohon maaf nggak kelihatan. Yang pertama, DKI merupakan barometer dan etalase pemuda Pancasila. Harus mampu melakukan konsolidasi. Kalau konsolidasi udah mantap kalau DKI. Dan dipastikan solid bekerja sama untuk seluruh dari mulai jenjang MPW sampai ke anak ranting. Itu yang pertama pesan dari Bapak Ketua Umum. Yang kedua, siapapun yang terpilih harus membangun semangat kolektif kolegial. Tidak hanya ketua saja yang bergerak, tapi harus semua bergerak. Dan ketuanya khususnya harus bisa menggerakkan roda organisasi agar berjalan efektif. Pesan kedua. Pesan yang ketiga, harus dapat berkomunikasi baik dengan, spesifik disebut oleh Ketum, dengan Bapak Gubernur, dengan Gubernur maksudnya, dan seluruh Forkompinda yang ada di DKI Jakarta. Itu pesan spesifik yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum melalui WhatsApp. Jadi siapapun nanti ketua terpilih, semoga bisa menjalankan atau mencerna atau mengaplikasikan apa yang menjadi pesan dari Bapak Ketua Umum. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali layar terkembang. Pancasila, 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 merdeka. Terima kasih Ibu Sariwaya atas sambutannya mewakili Bapak Yapto yang tidak bisa hadir hari ini. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama sambutan sekaligus membuka musyawarah wilayah 13 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta yang akan dilakukan dan disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan. Pada Bapak Anies kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Sekali layar terkembang. Pancasila, 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 merdeka. Alhamdulillah, tepuk tangan buat kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Bapak Yapto Sulistyo Suryo Sumarno, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Sarimaya. Yang saya hormati Sekjen Pemuda Pancasila Bapak Arif Rahman, dan juga hadir bersama kita para anggota Majelis Pertimbangan Organisasi, ada Bang Yoris Rawayai, juga Pak Erwan Sukarja, serta yang saya hormati para ketua, para pimpinan MPW dari berbagai wilayah Indonesia yang ikut hadir. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Thorik Mahmud, dan seluruh
jajaran kepengurusan yang alhamdulillah hari ini menunaikan tuntas 5 tahun masa baktinya. Juga Ketua Panitia dan hadirin sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita diberikan nikmat sehat bisa bersama-sama hadir. Dan kita doakan semoga Ketua Umum Mas Yapto segera pulih kesehatannya sehingga bisa bersama-sama kita kembali dalam semua aktivitasnya. Bapak sekalian, saudara-saudara semua yang saya hormati, tidak banyak organisasi di Republik ini yang berani mengemban nama Pancasila di pundaknya. Ketika kita menempatkan Pancasila sebagai nama organisasi, maka kita memiliki tanggung jawab moral lebih dari sekedar tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa setiap pribadi anggota Pemuda Pancasila adalah Pancasila yang berjalan, Pancasila yang hidup, Pancasila yang kesehariannya bisa menunjukkan itu. Ini adalah sebuah tanggung jawab yang amat besar. Apalagi khusus untuk Jakarta. Ini Bu Sarimaya, dibandingkan dengan semua tempat lain, seluruh kalimat yang tadi diucapkan, seluruh kalimat, apakah itu ikrar, apakah itu semua, itu adalah seluruh kalimat yang dirancangnya di kota ini. Yang dirancangnya di kota ini. Ketika tadi mengatakan ikrar pemuda, maka itu dirancang di mana? Di kota ini, di Kramat Raya, di kota ini. Ketika kemudian mewujudkan dalam sebuah 5 kalimat penutup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kemudian kita sebut sebagai Pancasila, di mana dirancangnya? Dirancangnya di kota ini. Kota ini adalah simpul persatuan. Kota ini adalah tempat tumbuh berkembangnya gagasan Pancasila. Karena itu, siapapun yang mengurus Pemuda Pancasila di Jakarta, dia memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar. Di sini itu dirancang, di sini itu dipikirkan, dan di sini pula itu harus terbukti terlaksana. Melaksanakan Pancasila bukan pekerjaan berat, itu pekerjaan besar. Pekerjaan besar tapi bukan pekerjaan berat. Berat ringan itu soal perasaan. Tapi besar kecil itu ada ukurannya. Ini adalah urusan besar tapi bukan urusan berat. Bila ada kemauan, ada jalannya. Pasti bisa terlaksana. Dan Pancasila kita ini harus kita wujudkan dalam keseharian. Betul-betul harus tercermin, dan Jakarta betul sekali. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Sarimaya, pesan dari Pak Ketua, bahwa di Jakarta harus solid, di Jakarta harus bisa menjadi contoh. Saya sependapat sekali bahwa di kota ini harus, karena kalau itu terjadi di Jakarta menular ke seluruh Indonesia. Jakarta tenang, seluruh Indonesia tenang. Jakarta tegang, seluruh Indonesia ikut tegang. Betul kan? Kita merasakan itu. Nah, karena itu saya berharap sekali bahwa kepengurusan Pemuda Pancasila sekarang ke depan, mari kita kembali kepada spirit dasar. Di sini ada lambang Garuda Pancasila. Dan di tengah itu ada satu kalimat, Bhinneka Tunggal Ika. Tadi dibacakan, Ikrar Pemuda menyatakan satu nusa, menyatakan satu bangsa, menyatakan satu bahasa persatuan. Semua memilih bersatu, seluruh unsur bangsa ini, karena memiliki sebuah tujuan yang sama. Bersatu karena ingin menghadirkan keadilan yang hakiki, keadilan yang sesungguhnya. Dan untuk bisa meraih keadilan, para pemuda saat itu memutuskan untuk bersatu. Asal usulnya tidak bisa dipersatukan, tapi tujuannya mereka bersatu, menghadirkan keadilan bagi semuanya. Dan pada waktu itu, menghadirkan keadilan artinya menggulung kolonialisme. Tetapi itu tidak selesai.
kita memang harus menggulung kolonialisme dan itu sudah berhasil. Tugas kita sekarang adalah menggelar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kolonialismenya sudah digulung, sekarang gelaran keadilan sosial yang harus dilakukan. Gelaran inilah yang menjadi tanggung jawab kita. Dan kalau kita melihat kalimat ini, Bhinneka Tunggal Ika, kata kunci yang paling mendasar 3 kata itu adalah kata tunggal. Bhinneka adalah keragaman dan itu ciptaan Tuhan. Itu asal usul, itu latar belakang. Tunggal adalah bersatu. Ika itu menunjuk kata tunggal karena Bhinneka Tunggal Ika. Ika itu bahasa Sanskerta, kalau bahasa Jawanya iki kui iku. Bhinneka yang bersatu itu. Kata kuncinya satu. Bhinneka adalah ciptaan Tuhan. Karena itu kita bervariasi. Bang Yoris tumbuh besar di paling ujung timur wilayah Indonesia. Betul. Ada yang tumbuhnya di Jakarta. Dari Sumatera Utara Bang Sah ya tadi. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Timor, ada yang dari Minahasa. Itu adalah Bhinneka. Tapi bersatu itu pilihan kita. Saya sering katakan bahwa kebhinekaan ciptaan Tuhan. Persatuan adalah hasil kerja kita, hasil usaha kita. Itulah persatuan. Dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tidak ada bangsa lain di dunia yang memiliki kehebatan persatuan melampaui kita. Ikrar yang tadi dibacakan itu adalah Sumpah Pemuda 1928. 17 tahun sebelum merdeka sudah menyepakati satu bahasa persatuan. Lihat tempat lain seluruh dunia, mereka tidak memiliki bahasa persatuan seperti kita. Karena kita punya bahasa persatuan, berkumpul seperti ini, tidak perlu penterjemah di ujung belakang sana. Karena semua memiliki bahasa yang sama, bahasa persatuan. Kita sering anggap enteng ini, datang ke India, di sana bisa 3 bahasa. Datang ke parlemen 3 bahasa, bisa bahasa daerah, bisa bahasa Hindi, bisa bahasa Inggris. Datang ke Uni Eropa, saya sering sampaikan ke Uni Eropa. Di sana ada 28 bangsa, 28 negara, bersatu menjadi satu negara. Bahasa bersamanya, bahasa apa? 23 bahasa. Setiap kali ada pertemuan nasional seperti ini, di belakang ada penterjemah 23 bahasa. Semua dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Kita sering tidak merasakan betapa luar biasanya terobosan untuk menggunakan satu bahasa persatuan sebagai pengikat itu semua. Fase itu sudah dilewati. Kita sudah ikat perasaan kebersamaan itu. Sekarang kita menjadi satu kesatuan. Dan Pemuda Pancasila yang didirikan tahun 59 punya semangat menjaga persatuan itu. Persatuan inilah yang harus terus dijaga. Kami berharap ke depan PR-nya tambah. Bila kemarin kita berhasil merumuskan bahasa bersama yang mempersatukan, ke depan persatuan itu harus ditopang dengan hadirnya rasa keadilan. Sila kelima, itulah yang bisa menghasilkan sila ketiga. Sulit menghadirkan persatuan dalam ketimpangan. Sulit menghasilkan persatuan di dalam ketidaksetaraan. Tapi ketika kita berhasil membesarkan satu perasaan kesetaraan, maka persatuan itu akan muncul. Dan di Jakarta, kita punya PR untuk bisa menghadirkan perasaan kesetaraan, perasaan kebersamaan. Bukan dengan mengecilkan yang besar, tapi dengan membesarkan yang kecil. Itu yang harus kita lakukan sama-sama. Dorong yang kecil supaya tumbuh berkembang. Dorong yang kecil supaya punya kesempatan yang sama. Dorong supaya semua punya perasaan kami setara. Dengan begitu, maka kita akan bisa menghasilkan perasaan persatuan. Kami berharap sekali Pemuda Pancasila terus memainkan peran di sini. Dan kami sampaikan terima kasih atas peran Pemuda Pancasila di masa-masa sulit 2 tahun terakhir ini. Ketika kita menghadapi pandemi, Pemuda Pancasila memilih turun tangan ikut membantu warga di Jakarta. Terima kasih. Kita berharap peran itu terus dimainkan. Dan kita ingin perasaan bersatu itu makin menguat. Karena menjadi Indonesia bukan sekedar bersatu antar suku bangsa. Kalau saya boleh analogikan, ini seperti persenyawaan. Bersenyawa menjadi Indonesia.
persenyawaan itu kalau sudah terjadi, tidak bisa dilepas. Hidrogen dan oksigen bergabung menjadi H2O, namanya air. Air itu bukan hidrogen, air itu bukan oksigen, tapi dalam air ada hidrogen, dalam air ada oksigen, tapi bukan dari keduanya. Sama, Indonesia itu ada Minahasa, ada Timor, ada Papua, ada Aceh, ada Sunda, ada Jawa, bergabung membentuk sebuah entitas baru namanya Indonesia. Di dalam Indonesia ada semua unsur itu. Itu tidak dimiliki oleh bangsa lain, tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Dan pemuda Pancasila bertanggung jawab menjaga keutuhan perasaan itu. Tujuannya sama, latar belakangnya berbeda-beda. Latar belakang itu tidak bisa dipersatukan. Yang bisa dipersatukan adalah tujuan ke depan. Dan disitulah letak kekuatan kita. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena itu besar sekali harapan. Saya melihat ketika hadir di acara Pemuda Pancasila ini, seperti ketemu dengan semua unsur yang ada di Jakarta. Seakan semua terwakili di tempat ini. Semuanya. Jadi kalau dibuat matrik itu ada kanan, kiri, atas, bawah. Ini lengkap. Kanan ada, kiri ada, atas ada, bawah ada. Ujung kanan atas ada, ujung kiri bawah ada. Semuanya seakan terwakili di Pemuda Pancasila. Tepuk tangan untuk teman-teman Pemuda Pancasila. Teruslah menjadi wadah yang mempersatukan. Teruslah menjadi wadah yang membuat orang merasa punya kesetaraan. Kita membutuhkan lebih banyak organisasi di mana orang masuk di dalamnya dan tidak merasa menjadi kelompok kecil, tapi justru merasa menjadi kelompok besar, menjadi bagian dari sebuah pemersatu. Ini kekuatan yang harus dijaga, ini kekuatan yang nanti kepengurusan baru harus bisa menciptakan sebagaimana dijaga selama ini. Mudah-mudahan Muswilnya akan berjalan dengan lancar. Muswilnya akan produktif, bisa menjadi forum gagasan, ide, terobosan dimunculkan. Dan yang tidak kalah penting, pada kepemimpinan baru nantinya akan bisa membuat ini makin solid. Sebagaimana kepemimpinan selama ini, Bang Thorik terima kasih sudah memimpin 5 tahun dengan amat baik. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Thorik. Dan ingat tadi pesan ya, pemimpin bukan beda dengan pejabat. Saya rasa yang sedang dicari di Pemuda Pancasila ini pemimpin, bukan pejabat. Pejabat itu dia memiliki kewenangan. Tapi pemimpin dia memiliki kepengikutan. Seseorang disebut pemimpin jika dan hanya jika memiliki pengikut. If you have no follower, you're no leader. You're no leader. If you're no follower, you're no leader. Kalau umat Islam ini kalau sholat meskipun sholatnya di mihrab, di depan di tempat imam, tapi kalau belakangnya nggak ada makmum, nggak bisa dipanggil imam. Nggak bisa dipanggil imam. Syarat dia jadi imam adalah muncul satu orang di belakangnya menjadi makmum, baru nama dia berubah jadi imam. Karena itu besok mudah-mudahan kepemimpinan yang terpilih adalah pemimpin Pemuda Pancasila, bukan pejabat ketua Pemuda Pancasila. Karena kalau pemimpin itu diikuti sukarela, gagasannya diikuti, pikirannya diikuti, langkahnya diikuti. Dan kami berharap Pemuda Pancasila menjadi terus salah satu tempat di mana muncul proses kaderisasi kepemimpinan sebagaimana tadi disebutkan. Banyak yang sudah menjadi pemimpin-pemimpin di berbagai sektor. Mengapa? Karena ada proses kaderisasi, menjadi pemimpin, bukan sekedar menjadi pemegang jabatan. Kadang-kadang kita menyaksikan organisasi banyak yang berebut jabatan, tapi belum tentu memiliki follower. Mudah-mudahan ini yang terjadi di Pemuda Pancasila adalah kepemimpinan yang utuh. Selamat melakukan muswil, dan izinkan saya mengakhiri dengan menyampaikan rukunnya sebuah pembukaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Sabtu 16 Juli 2022. Musyawarah Wilayah ke-13 Pemuda Pancasila DKI Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pancasila! 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 Sekali layar terkembang.
Baik, mohon maaf Pak Anies, mohon untuk tetap di atas panggung. Pak Anies, sekarang kita akan melakukan sesi pemberian cenderamata. Kami persilakan untuk tetap di atas panggung Pak Anies. Dan selanjutnya pemberian cenderamata ini akan diberikan dari Majelis Pimpinan Nasional oleh Bapak Ketua Umum yang akan diwakilkan oleh Ibu Sarimaya dan juga didampingi oleh Ketua DKI dan juga Ketua OC untuk bisa naik ke atas panggung. Kepada Bapak Thorik dan juga Bapak Ilyas, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Ya, nanti Pak Anies Baswedan didampingi dengan perwakilan dari Pemuda Pancasila akan memukul gong sebagai tanda bahwa musyawarah wilayah 13 Pemuda Pancasila resmi dibuka. Kami persilakan kepada mikrofonnya untuk diberikan kembali kepada Pak Anies. Diulang ini kelihatannya. Bismillah. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muswil ke-13 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta secara resmi dinyatakan dibuka. Ya, boleh berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Musyawarah Wilayah 13 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta resmi dibuka. Dan untuk Pak Anies Baswedan serta Ibu Sarimaya, Pak Thorik dan juga Pak Ilyas untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan prosesi pemberian cenderamata. Iya, ini dia. Rekan-rekan media boleh mengabadikan momen ini sebentar dan sesaat lagi kita juga akan saksikan pemberian cenderamata dari Ketua Majelis Pimpinan Wilayah DKI Jakarta melalui Bapak Thorik dan didampingi oleh Bapak Mbai Supriyantoro. Kepada Bapak Mbai kami persilakan untuk bisa naik ke atas panggung. Dan juga kepada perwakilan dari Ketua MPW Sumut, Ketua MPW Riau, Ketua MPW Jawa Barat untuk bisa tetap di atas panggung. Ketua MPW Banten, Ketua MPW Kalimantan Timur, Ketua MPW Sulawesi Selatan, Maluku dan NTT juga turut naik ke atas panggung dan memberikan cenderamata. Kami persilahkan kepada perwakilan dari Ketua MPW dari sejumlah wilayah tadi untuk bisa naik ke atas panggung. Ya, selanjutnya kita akan saksikan pemberian cenderamata dari kepada Sekjen. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Bapak Arif Rahman kami persilahkan untuk mengikuti sesi untuk naik ke atas panggung. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Musyawarah Wilayah 13 Pemuda Pancasila DKI Jakarta tahun 2022. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengabadikan momen terlebih dahulu karena sesaat lagi kita juga masih akan terus melanjutkan ke agenda selanjutnya. Ya, ini dia ya, di atas panggung sudah hadir Ibu Sarimaya, lalu Sekjen, lalu Ketua DKI, Ketua OC, lalu juga ada Sekretaris Majelis Pimpinan Wilayah DKI Jakarta, Pak Mbai, lalu juga ada Ketua MPW dari Sumut, Ketua MPW dari Riau, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, NTT bersama dengan Gubernur DKI Jakarta. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur ya, bahwa Indonesia ini perpaduan dari ragam wilayah. Kita ini merupakan satu dan panggung ini merupakan bentuk perwujudan dari kesatuan pemuda Pancasila itu. Baik, kami persilakan ke Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah berfoto, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Sekali lagi boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Musyawarah Wilayah 13 Pemuda Pancasila DKI Jakarta.
Baik Bapak Ibu sekalian, kami mohon untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing karena acara masih akan dilanjutkan dengan berdoa. Kepada Ustadz Farid Nur Rahman, kami persilahkan untuk maju ke depan dan membacakan doa sebelum akhirnya kita memulai sesi musyawarah. Kepada Pak Ustadz Farid, waktu dan tempat kami persilahkan. Sekali lagi kami mengimbau kepada bapak-bapak yang mungkin masih berada di area acara dan berdiri, kami mohon dengan hormat untuk tetap tenang dan kembali ke tempat duduknya masing-masing karena kita akan mendengarkan doa yang disampaikan oleh Ustadz Farid. Sekali lagi saya mohon dengan hormat kepada bapak-bapak yang masih berdiri, kami mohon untuk kembali ke tempat duduknya dan mendengarkan doa bersama. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Lembut. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu kelembutan-Mu dan kelembutan orang-orang yang arif. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Pengampun. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Penyayang. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Bijaksana. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebijaksanaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Mengetahui. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu pengetahuan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Pemberi rezeki. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezeki-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Maha Pembuka lagi Maha Kuasa di langit dan di bumi. Bukakanlah untuk kami, ya Allah, pintu-pintu kebaikan di langit dan di bumi dan ada di antara keduanya. Karena Engkau adalah sebaik-baik pembuka pintu keberkahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Pemberi cahaya. Bukakanlah hati kami dengan cahaya-Mu dan cahaya kitab suci-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pembuka lagi Maha Pemberi karunia. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu karunia-Mu, sehingga kami menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami pemuda-pemuda Pancasila yang baik-baik dan perbaikilah pemuda-pemuda kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kami pemuda-pemuda Pancasila yang nafasnya adalah Pancasila, yang lisannya adalah Pancasila, yang pikirannya adalah Pancasila, dan segala tindak tanduknya, akhlaknya, perangainya adalah Pancasila yang berjalan, ya Allah. Ya Allah, hiasilah kami, hiasilah mereka dengan keluhuran nilai-nilai Pancasila, ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kepengurusan pemuda Pancasila, ya Allah. Mudahkanlah urusan mereka. Bimbinglah mereka, ya Allah, berkahilah mereka, dan yang pasti ridhoilah segala setiap langkah baik yang besar maupun yang kecil yang akan mereka torehkan nantinya. Ya Rabb, anugerahilah negeri kami ini, negeri tercinta kami ini, negeri Indonesia, menjadi negeri yang adil, makmur dan sentosa, ya Allah. Ya Allah, anugerahilah kami pemimpin-pemimpin yang baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Semoga acara musyawarah hari ini bisa berjalan dengan lancar dan usai sudah Bapak Ibu sekalian,
acara opening seremoni Musyawarah Wilayah 13 Pemuda Pancasila Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 ini dilaksanakan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bermusyawarah. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada sharing komite. Dan untuk menutup, mari sama-sama kita pegikan semangat kemerdekaan dan semangat pemuda Pancasila. Pancasila, 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 merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai satu sesi ya. Taruh closing yuk. Oh ya udah. Ya udah. Boleh. Kalau sekarang kita ada ini.